Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepe Hartika. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baik, langsung saja. Pengertian, fungsi, dan manfaat urgensi media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dari interes antara guru dan anak didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan manfaat media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. 1. Media berbasis manusia. 2. Media berbasis cetakan. 3. Media berbasis visual. 4. Media berbasis audio atau visual. 5. Media berbasis komputer. Selanjutnya, jenis dan karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar. Jenis media pembelajaran: 1. Media visual atau garis dan bentuk. 2. Media audio visual. 3. Multimedia. Karakteristik media pembelajaran: 1. Harus diketahui karakteristik media tersebut. 2. Apa kelebihan dan kelemahan sesuai media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai. 3. Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Jenis masing-masing media. Jenis sumber belajar ada 5, yaitu 1. Manusia, 2. Bahan, 3. Lingkungan, 4. Aktivitas, 5. Alat dan peralatan. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pandang diam. Peran media: 1. Penyajian materi ajar menjadi lebih standar. 2. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 3. Kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi. 5. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 6. Pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai dengan yang diinginkan. 7. Meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses belajar menjadi lebih kuat atau baik. 8. Memberikan nilai positif bagi pengajar. Sedangkan manfaat dan pengguna media. Pola pemanfaatan media: 1. Pemanfaatan media dalam situasi kelas. 2. Pemanfaatan media di luar situasi kelas. Ada beberapa pemanfaatan media di luar situasi kelas. 1. Pemanfaatan media secara bebas. 2. Pemanfaatan media secara terkontrol. 3. Pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Strategi pemanfaatan media ada 3, yaitu 1. Persiapan sebelum menggunakan media. 2. Kegiatan selama menggunakan media. 3. Kegiatan tidak lanjut. Sedangkan penggunaan media pembelajaran ada 5. 1. Media berbasis manusia. 2. Media berbasis cetakan. 3. Media berbasis visual. 4. Media berbasis audio atau visual. 5. Media berbasis komputer. Selanjutnya, sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Komponen media pembelajaran ada 6 komponen. 1. Media cetak atau teks. 2. Media grafis dan pameran. 3. Media audio. 4. Gambar bergerak.
5. Multimedia. 6. Media berbasis web atau internet. Sedangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. 1. Keterampilan mengumpulkan informasi. 2. Keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi. 3. Keterampilan menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi. 4. Keterampilan menggunakan informasi. Penggunaan perpustakaan sebagai sumber-sumber. A. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. B. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. C. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. D. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. E. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. F. Perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. G. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. H. Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. I. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan anggota staf dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Fungsinya: 1. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidik dan pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. 2. Mempersiapkan sarana menunjang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Manfaat laboratorium: 1. Keterampilan kognitif, misalnya melatih agar teori dapat dimengerti dan agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata. 2. Keterampilan afektif, misalnya belajar bekerja sama, belajar menghargai bidangnya, dan belajar merencanakan kegiatan secara mandiri. 3. Keterampilan psikomotorik, misalnya belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan dan berjalan memakai peralatan dan instrumen tertentu. Selanjutnya, evaluasi media pembelajaran. Utama evaluasi adalah menelah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan evaluasi media pembelajaran yaitu: 1. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. 2. Menentukan apa media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. 3. Menetapkan apakah media itu positif dilihat dari hasil belajar siswa. 4. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. 5. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. 6. Menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. 7. Mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. 8. Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi dalam pembelajaran PAI. 1. Media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. 2. Media pembelajaran akhlak. 3. Media pembelajaran fikih. 4. Media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, komputer sebagai media pembelajaran. 1. Komputer media pembelajaran aktif siswa dan guru. 2. Komputer sebagai media komunikasi siswa dengan guru. 3. Komputer sebagai sumber pengetahuan lain. 4. Pembelajaran saat ini telah berkembang hanya karena komputer yang telah terhubung dengan internet. 5.
Siswa dapat menyalurkan dan mengembangkan kreativitas dan ide-ide barunya melalui dunia blog dan aplikasi lainnya yang dapat dimanfaatkan guru dalam meningkatkan motivasi dan belajar siswa untuk terus berkarya. Selanjutnya 6. Guru bersama siswa dapat saling memberi dan membentuk pengetahuan baru terhadap sumber-sumber bahan materi lain yang mereka dapat. 7. Adanya pertukaran pendapat dan komunikasi dengan narasumber lain dalam interaksi di dunia maya sehingga pengetahuan yang terbentuk lebih luas. Dan yang terakhir 8. Komputer sebagai ajang untuk mempertontonkan kreativitas tiap individu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.